Lautaro Martinez jadi man of the match Inter Milan versus AS Monaco. Lautaro Martinez terpilih sebagai man of the match dalam laga Inter Milan versus AS Monaco di Liga Champions. Kapten Nerazzurri itu tampil gemilang, mencetak gol penting dan memimpin lini serang timnya dengan efektif. Inter meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Monaco dalam matchday 8 fase Liga Champions 2024-2025. Kedua tim bertanding di Giuseppe Meazza, Kamis, 30 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Lautaro tampil gemilang dengan mencetak hat-trick ke gawang Monaco dan menjadi bintang utama kemenangan Inter. Dengan hasil ini, Inter menduduki posisi 4 klasemen Liga Champions dengan 19 poin dan melaju ke babak 16 besar. Monaco, di sisi lain, finish di posisi 17 dan akan berlaga di babak playoff. Lautaro dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah penampilan luar biasa dengan mencetak hat-trick yang menentukan kemenangan Inter. Hat-trick yang memenangkan pertandingan, kombinasi apik dengan Thuram di semua aspek permainan, serta keinginannya untuk mencetak gol keempat dan kelima dengan menawarkan diri di kotak penalti untuk umpan silang membuatnya menonjol, demikian penilaian panelis UEFA. Secara keseluruhan, Lautaro bermain selama 76 menit dan mencetak 3 gol dari 4 percobaan. Ia tidak mencatatkan assist, namun berlari dengan kecepatan tertinggi 84,8 km per jam dan menempuh jarak 8,2 km. Nicolo Barella, kemenangan ini sangat penting bagi kami. Gelandang Inter, Nicolo Barella, mengungkapkan kebahagiaannya setelah timnya memastikan kemenangan 3-0 atas AS Monaco dan langsung lolos ke babak 16 besar Liga Champions tanpa harus melalui playoff. Kemenangan ini sangat berarti karena kami bisa menghindari 2 pertandingan tambahan. Kami telah mencapai target kami, selamat untuk seluruh tim, ujar Barella. Menurutnya, dominasi Inter dalam pertandingan ini bukanlah hasil dari keberuntungan, melainkan kerja keras dan kualitas tim. Ketika pertandingan berjalan seperti ini, segalanya memang terasa lebih mudah, tetapi ini bukan soal keberuntungan. Kami bermain dengan baik sejak awal, sehingga jalannya pertandingan langsung menguntungkan kami, tambahnya. Inter kini fokus menatap fase gugur Liga Champions, dengan ambisi besar untuk melangkah sejauh mungkin di kompetisi ini. Kami akan menikmati kemenangan dan lolos ke babak berikutnya, lalu kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Target kami di Eropa sama seperti di kompetisi lainnya, melaju sejauh mungkin dan mencoba mencapai final, baik di Liga Champions, Serie A, maupun Coppa Italia, pungkasnya. Inter kini semakin percaya diri menghadapi tantangan berikutnya, baik di kancah domestik maupun Eropa. Giacomo De Pieri debut di Inter. Giacomo De Pieri, pemain muda berusia 18 tahun, mencatatkan debut penuh yang sangat emosional bagi Inter Milan pada pertandingan melawan Monaco, yang berakhir dengan kemenangan 3-0. De Pieri masuk menggantikan Lautaro Martinez pada menit ke-76, sebuah momen yang dia sebut sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Lahir pada 29 Desember 2006, De Pieri dikenal dengan kemampuannya mengguncang pertahanan lawan bersama tim Primavera. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan debut di tim utama Inter, mendekati gol pada menit-menit terakhir pertandingan. Setelah laga, De Pieri berbicara kepada Inter TV tentang perasaannya yang luar biasa. Emosinya tak terkira, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Melihat stadion dari pinggir lapangan itu sangat spesial. Ini adalah impian yang sudah saya miliki sejak kecil. 5 atau 6 tahun lalu, saya tidak akan pernah percaya bisa sampai di sini, tapi berkat kerja keras di sektor pemuda, itu kini menjadi tujuan saya. Sekarang saya ingin membantu Inter dengan cara apapun, dan suatu hari menjadi pemain tim utama, ujarnya. De Pieri juga mengungkapkan nasihat dari pelatih sebelum memasuki lapangan. Ketika saya masuk, pelatih bilang, mainlah dengan tenang, seperti yang kamu tahu, beri yang terbaik dan nikmati momen ini. Itu menenangkan saya sebisa mungkin. Mike Maignan, moral pemain AC Milan sedang rendah. Kekalahan atas Dinamo Zagreb telah berdampak buruk bagi mentalitas para pemain AC Milan. Mike Maignan mengakui bahwa seharusnya Milan dapat tampil lebih baik mengingat betapa pentingnya laga ini. Dalam wawancara dengan Milan TV, ia mencatat bahwa hasil buruk tersebut sangat mengecewakan,
terutama mengingat pentingnya pertandingan untuk mempertahankan posisi 8 besar di fase Liga-Liga Champions. Milan memasuki pertandingan dengan harapan tinggi, tetapi situasi menjadi sulit setelah kebobolan gol awal dan menerima kartu merah untuk Yunus Musa. Keterpurukan ini semakin dalam saat Marco Piazza, mantan pemain Serie A, mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan bagi tim tuan rumah. Maignan menyadari bahwa timnya melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Berbicara tentang performa tim, Maignan menyatakan, "Jika kami membuat kesalahan, kami seharusnya bisa finish di 8 besar. Pertandingan yang tidak boleh dilupakan, kami seharusnya bermain lebih baik. Moral sedang rendah, tetapi kami harus segera bereaksi untuk pertandingan mendatang. Kami tidak boleh menyerah, kami adalah Milan. Malam ini kami bermain buruk, kami harus terus maju dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan." Dengan derby melawan Inter Milan sebagai laga berikutnya, Milan diharapkan dapat memberikan respons yang kuat. Namun, hilangnya peluang besar di pertandingan melawan Dinamo Zagreb kemungkinan akan berdampak pada rencana transfer, termasuk kemungkinan perekrutan Santiago Gimenez. Fiorentina tertarik datangkan Nicolo Zaniolo, Atalanta bidik Daniel Maldini. Sky Sport Italia melaporkan Fiorentina siap lanjutkan pembicaraan dengan perwakilan Nicolo Zaniolo, sedangkan Atalanta sendiri siap mendatangkan Daniel Maldini. Fiorentina telah membuka pembicaraan dengan agen penyerang Atalanta, Nicolo Zaniolo yang dipandang sebagai salah satu pengganti potensial dari Jonathan Ikone yang terikat kontrak dengan FC Como. Zaniolo bermain di sektor muda Fiorentina dan menjadi incaran klub Tuscany musim panas lalu sebelum ia menyelesaikan peminjamannya ke Atalanta dari Galatasaray. Atalanta membayar 3,5 juta euro untuk pinjaman Zaniolo hingga akhir musim. Mereka memiliki kewajiban untuk membeli dengan harga 16 juta euro plus tambahan 2,5 juta euro jika Zaniolo menyelesaikan 60% laga bersama Ladia musim ini. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, pihak La Viola bahkan telah melanjutkan pembicaraan dengan agen sang striker, mengetahui jika Atalanta akan mengirimkan tawaran ke Monza untuk Daniel Maldini. Tim Brianzoli sendiri tidak bersedia berpisah dengan Maldini di bulan ini, namun terbuka untuk melepasnya di musim panas. Tapi pihak Atalanta dilaporkan sedang mempersiapkan proposal penting untuk pemain internasional Italia itu. Terlebih saat ini mereka sedang mengalami krisis cedera, mengingat mereka saat ini akan kehilangan Ademola Lookman yang mengalami cedera, dan diperkirakan akan absen hingga lebih dari 1 bulan. Ladia butuh pengganti pemain asal Nigeria tersebut secepatnya, mengingat mereka sedang bersaing di Liga Champions, Serie A dan Coppa Italia. Inter lolos ke 16 besar Liga Champions, Inzaghi, kami harus merayakannya. Inter memastikan tempat di babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan AS Monaco 3-0 di San Siro. Simone Inzaghi menegaskan bahwa pencapaian ini patut dirayakan, mengingat beberapa tim besar lainnya gagal melaju ke fase gugur secara langsung. Dominasi Inter di San Siro, Lautaro Martinez menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick. Sementara Monaco harus bermain dengan 10 orang setelah Christian Mawisa di kartu merah akibat pelanggaran terhadap Marcus Thuram. Inzaghi mengaku puas dengan performa timnya. Saya sangat puas dan mengucapkan selamat kepada para pemain, karena perjalanan kami dalam 8 pertandingan ini luar biasa. Kami mencatat 7 clean sheet dan hanya gagal finish di 3 besar karena selisih gol. Konsistensi ini patut diapresiasi, terutama jika melihat tim-tim besar yang tidak berhasil masuk 8 besar. Ini adalah pencapaian yang harus dirayakan, ujar Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Pelatih Inter juga menyoroti bagaimana timnya tampil dengan pendekatan yang tepat. Kami tahu Monaco memiliki serangan balik yang berbahaya, jadi kami harus tetap disiplin. Bahkan jika kami kalah, kami masih bisa lolos, tetapi kami tidak ingin bermain dengan perhitungan dan hanya fokus untuk menang, lanjutnya. Inter kini bersiap menghadapi tantangan di fase gugur, dengan kemungkinan bertemu tim Italia atau Belanda. Di babak 16 besar, kami akan menghadapi tim dari Italia atau Belanda. Format baru Liga Champions ini jauh lebih menantang, bukan hanya karena ada 2 pertandingan tambahan, tetapi juga karena kami harus mempersiapkan diri melawan 8 tim yang berbeda, bukan hanya 3 seperti sebelumnya. Ini pekerjaan besar, tapi saya memiliki staf yang sangat membantu dalam persiapan, jelas Inzaghi.